Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya, Matt, di Jangan Sendirian. Pada video kali ini, gue akan memberikan informasi tentang 5 ilmuwan paling gila yang ada di dunia. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Jangan Sendirian. Tonton video ini sampai selesai, agar kalian bisa tahu informasi apa yang sudah gue kasih di video ini. Jangan lama-lama lagi, tetap saksikan video ini di channel Jangan Sendirian. Ilmuwan gila ternyata tidak hanya ada di kisah-kisah fiksi, melainkan juga di kehidupan nyata atas dasar ilmu pengetahuan. Beberapa ilmuwan berani menabrak norma dan aturan yang berlaku demi terpercayai impian tentang riset tertentu. Tidak semua ilmuwan gila benar-benar melakukan hal gila yang merugikan orang lain. Beberapa di antaranya sengaja bekerja di luar batas norma demi menemukan hal-hal ternyata bermanfaat di kehidupan modern saat ini. Berikut adalah 5 ilmuwan gila yang paling diingat dalam sejarah ilmu pengetahuan. Harry Harlow, penyiksa monyet. Ia dikenal sebagai salah satu psikolog kenamaan Amerika Serikat yang beberapa karyanya dianggap sangat penting bagi perkembangan ilmu psikologi modern. Salah satu temuannya yang paling diingat adalah penjelasan ilmiah tentang ikatan batin antara ibu dan anak. Menggunakan monyet sebagai medium penelitian, Harlow kerap melakukan beberapa eksperimen keji untuk mencari tahu apakah ikatan batin ibu dan anak dapat dirusak atau tidak. Ia pernah mengurung bayi monyet yang baru lahir hingga 1 tahun lamanya. Di sebuah kandang kecil, ia merawat bayi monyet itu tanpa pernah mempertemukan dengan sang induk. Hasil penelitiannya cukup mengejutkan bahwa ikatan batin antara induk dan tahanannya, bayi monyet ini, tersebut tetap ada meski tidak pernah bertemu sejak dilahirkan. Dengan sendirinya induk dan anaknya yang terpisah itu menyadari bahwa ada hubungan darah di antara keduanya. Ya, namanya ibu dan anak pasti mempunyai sebuah ikatan batin yang sangat kuat. Meskipun dipisahkan gimana pun caranya, meskipun si anak dibuang di kutub utara atau ibu dibuang di kutub selatan, pasti mempunyai ikatan batin yang sangat kuat antara ibu dan anak. Jack Parson, ilmuwan roket gaib. Parson memiliki rekam jejak yang baik di ranah ilmu pengetahuannya, khususnya dalam pengembangan teknologi roket. Ia merupakan ilmuwan yang sangat aktif di Institut Teknologi California dan juga merupakan salah satu pendiri Propulsion Laboratory yang terus aktif meneliti teknologi roket hingga kini. Hal yang membuatnya dianggap gila adalah keyakinannya terhadap sebagai hal yang gaib, seperti merajah tubuhnya dengan pola gambar yang aneh dan kebiasaan bereksperimen di ruangan yang diterangi oleh deretan lilin warna hitam yang ia sebut mampu meningkatkan konsentrasi. Ia juga diketahui merupakan penganut paham Thelema yang sangat meyakini eksistensi dewa-dewa di banyak legenda peradaban kuno. Bahkan ia kerap melontarkan mantra-mantra yang diikuti oleh teriakan menyebut nama dewa Yunani kuno sebelum meluncurkan roket hasil penelitiannya. Wow, berarti ilmuwan ini percaya dengan dewa-dewa di masa Yunani kuno. Ketiga, Sidney Gottlieb, penguasa racun.
Julukan sebagai penguasa racun sepertinya tidak berlebihan disematkan pada Sidney Gottlieb. Pasalnya, ia merupakan salah satu otak dari sekian banyak skandal penggunaan racun yang dilakukan oleh CIA di era Perang Dingin. Sebagai contoh, ia diketahui mencetuskan ide untuk mengolesi bagian dalam sepatu mantan pemimpin Kuba, Fidel Castro, dengan racun talium yang mampu merontokkan rambut di hampir seluruh tubuh. Gottlieb juga diduga kuat pernah mengajukan ide untuk menghabisi Castro melalui cerutu beracun, pakaian renang beracun, dan pulpen beracun. Konon, racun racikan Gottlieb sempat hampir membunuh mendiang diktator Irak, Saddam Hussein, dengan menggunakan racun pelumpuh syaraf yang dibuat dalam versi bubuk, cairan, dan bahkan gas. Giovanni Aldini, pembangkit mayat. Ilustrasi tentang eksperimen Giovanni Aldini dalam membangkit mayat, teknologi pemacu detak jantung yang lazim digunakan oleh dunia medis saat ini ternyata berawal dari sejarah panjang yang cukup mengerikan. Adalah Giovanni Aldini, seorang fisikawan abad ke-19 asal Italia yang dikenal terobsesi membangkitkan jasad yang telah mati, baik manusia maupun hewan. Ia meragukan konsep gereja Katolik yang menyebut kematian adalah takdir, dan justru menganggapnya sebagai hal yang bisa dicegah atau setidaknya ditunda waktunya. Salah satu eksperimen yang paling diingat adalah eksperimen yang dilakukan pada tahun 1803 silam di kota Wina, Austria. Ia diberi kuasa untuk menjadikan mayat seorang kriminal sebagai medium penelitiannya. Disaksikan oleh puluhan orang, ia berhasil membuat banyak bagian tubuh mayat tersebut bergerak dengan bantuan hentakan dari arus listrik. Oleh banyak saksi, saat itu eksperimen Aldini disebut sangat meyakinkan meskipun secara definisi ilmiah modern. Hal itu disebut sebagai bentuk keterkejutan syaraf yang masih mungkin terjadi pada jasad yang belum sepenuhnya membusuk. Menariknya, kerajaan Austria kala itu kagum atas berbagai eksperimen gila yang dilakukan oleh Aldini ini, dan memberikannya penghargaan berupa gelar Kesatria Naga yang membawa cahaya terang. Wow. Kelima, Robert G. White, spesialis transplantasi otak. Robert G. White merupakan seorang ahli bedah berkebangsaan Amerika Serikat yang sangat terkenal dalam isu transplantasi otak. Ia juga dikenal sebagai penemu teknik pendinginan spiral cord yang kini digunakan di banyak proses bedah oleh para institusi medis dunia. Di tahun 1962, ia mengeluarkan otak anjing dari tempurung kepalanya dan berhasil membuatnya tetap hidup selama beberapa jam sebelum dikembalikan ke tempat semula, dan tidak memberikan efek samping yang berarti pada anjing percobaannya. Namun kesuksesan itu sejatinya tidak begitu saja terjadi, melainkan telah melalui puluhan uji coba, yang berarti menandakan ia telah membunuh banyak anjing demi kepentingan penelitiannya. Di era tahun 1970-an, ia berhasil memindahkan otak dari dua monyet yang berbeda dan membuatnya hidup normal beberapa bulan kemudian sebelum terpaksa menyuntik mati karena munculnya indikasi komplikasi. Meski tidak sepenuhnya berhasil, eksperimen tersebut justru menjadi dasar dalam perkembangan ilmu mutasi dan transplantasi saraf di era modern. Wow. Ilmuwan ini sebenarnya pintar, tapi eksperimen mereka itu
terlalu ekstrim. Bahkan nyawa yang jadi taruhannya bukan hanya nyawa manusia saja ya, nyawa hewan juga menjadi sasarannya. Kali ini gue akan memberikan satu informasi tentang radiasi nuklir terhadap manusia. Efeknya itu kayak gimana? Jadi, beberapa di antara kalian pasti tahu kalau radiasi nuklir adalah hal yang sangat fatal untuk manusia. Jika tubuh kita terpapar sinar radiasi, kita bisa mengalami cacat permanen ataupun meninggal. Salah satu dari korban radiasi nuklir adalah Hisashi Ouchi. Hisashi Ouchi sebagai korban paparan radiasi nuklir terbesar dalam sejarah yang sangat mengerikan. Memang Hisashi Ouchi bukanlah satu-satunya korban dalam kecelakaan nuklir terburuk di Jepang sepanjang sejarah itu. Ada lagi dua korban lainnya yang jarang terekspos oleh media. Mereka adalah Masato Shizohara dan Yukata Yokokawa. Semua bermula pada 30 September 1999 saat Hisashi Ouchi, Masato Shinohara, dan Yutaka Yokokawa bertugas melakukan pemeriksaan di pembangkit listrik tenaga nuklir di Tikoimura yang berlokasi di Tokai. Lalu mendadak menjadi reaksi kimia yang tidak terduga. Karena Hisashi Ouchi berada paling dekat dengan tangki, maka ia mengalami kondisi terparah dan terpapar radiasi. Sementara Masato Shinohara dan Yutaka Yokokawa berada di jarak 4 meter dari lokasi tersebut. Hisashi Ouchi dan Yukata Yokokawa korban dalam kecelakaan nuklir terburuk di Jepang sepanjang sejarah. Akibatnya Hisashi Ouchi menerima 17 sifar, sementara Masato Shinohara 10 sifar, sedangkan supervisor mereka Yutaka Yokokawa disinari oleh 3 sifar. Ingat, jika manusia terkena lebih dari 7 sifar radiasi, maka itu bisa membahayakan nyawa mereka. Ketiganya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi luka bakar sepanjang tubuh mereka. Mereka juga kesulitan bernafas dan organ dalam pun ikut rusak karena radiasi tersebut. Bahkan hasil tes Ouchi dan Shinohara menunjukkan jumlah sel darah putih mereka telah menurun hampir nol. Akibatnya nyawa Ouchi dan Shinohara tidak bisa diselamatkan. 3 bulan setelah kecelakaan nuklir itu, Hisashi Ouchi dinyatakan meninggal dunia pada 21 Desember 1999 pukul 11.21 waktu setempat. 4 bulan kemudian, Masato Shinohara juga meninggal dunia tepat pada 27 April tahun 2000 karena organ dalamnya gagal berfungsi. Sementara korban ketiga Yutaka Yokokawa selamat. Yutaka Yokokawa sempat dirawat selama 3 bulan dan diperbolehkan pulang pada Desember tahun 1999. Hanya saja kondisinya belum sepenuhnya baik. Akan tetapi pada tahun 2006, Yutaka Yokokawa menjadi salah satu orang yang ditangkap akibat kecelakaan nuklir. Yutaka Yokokawa menjadi salah satu orang yang ditangkap akibat kecelakaan nuklir tersebut. Yutaka Yokokawa dan beberapa orang lainnya ditangkap karena dicurigai melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas. Menurut pihak berwenang, Yutaka Yokokawa saat itu bertugas mengawasi Hisashi Ouchi dan Masato Shinohara. Lalu dia secara keliru memasukkan hampir 8 dari jumlah normal uranium ke dalam wadah. Itulah yang menyebabkan kecelakaan nuklir terjadi. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sebagai dukungan kalian di channel Jangan Sendirian. Dan kalau kalian mempunyai cerita, foto, video, kalian bisa kirimkan di email jangansendirian1@gmail.com. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan komen. Saya Matt, pamit. Selamat malam.